Saya ini sobo punden pun. Saya itu punden, kutuk, makong, petilasan itu saya sobo semua. Oh biar itu gergesi nggak Pak. Tapi semakin kesini kok buatan paling pun kenal gitu. Jadi bolo. Akhirnya Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Wangruwan itu katose riyen konsepnya itu di Banjardowo. Kok ya nggih boten napa-napa. Kita tidak berebut salah benar, tapi katanya Cak Nun ojo dipercaya tapi ojo dianggap remeh. Ya, seperti hanya begitu kalau Bunda Kepala Perpustakaan mengatakan, ya jangan percaya saya, tapi jangan meremehkan saya, nanti saya akan lari. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita membincang tentang budaya lokal itu memiliki ciri-ciri dengan menekankan pola hidup kolegial, gotong royong kolektif. Menjauh. Hal seperti itu kenapa, Bapak Ibu? Di Kerajaan Medang itu ada 4 kewajiban utama kawula rakyatnya itu, diantaranya adalah gawai haji. Dan menurut saya wong lawasan mesti tahu krungu apa mana wong tani itu nang gawean, Pak. Nanti pireng, Pak? Atau memang sudah roan gitu ya. Roan nang gawean. Itu berasal dari era Medang, Kusindo, namanya gawe haji. Maknanya adalah kerja bakti untuk kerajaan, untuk raja. Susuk wangan macam-macam itu namanya gawe haji. Jombang enek nang gawean. Lah saya ke Malang ke yang lain ndak ada itu Pak. Istilah nang gawean. Sing enek gede dhewe. Berarti awake dhewe iki teko Medang memang. Karena apa? Medang Ibu Mataram Iwatu Galuh itu dengan sumpah loh Pak. Itu abad 937 berarti abad 10 nggih. Itu prasasti Parada Kediri dan Anjuk Lada Nganjuk. Kita prasida manraksang rakyat Medang Ibu Mataram Iwatu Galuh. Kita prasida itu sing Maharaja bersumpah manraksang reksa memelihara rakyat luhur Medang Ibu Mataram di Bumi Mataram di mana di Watu Galuh di Pak. Itu ibu kota tapi kedatangannya di Bulurejo. Makanya setelah era Majapahit itu menjadi pusatnya Girindrawardhana. Mulai ten Watu Galuh itu kata makam petingginya Demak. Di situ ada sumber yang sekarang masih ada, namanya Sendang Ayu. Ada 11 pejabat penting yang dimakamkan di sana, mulai bendahara kerajaan, penasihat sultan dan sebagainya. Karena apa? Menghadapi Girindrawardhana di Kedaton. Setelah itu Girindrawardhana memindahkan itu ke Keling, Kuncu, Kediri, Pak. Nah, Siu Banci, ya bukan cicak Maridaci, bukan itu ya. Siu Banci itu katanya dari Campa, itu salah satu dari selirnya Brawijaya V, Berkertabumi. Akhirnya kan karena kondisi itu peperangan konflik internal, kemudian diamankan di Sriwijaya di Arya Damar. Akhirnya dicerai terus Arya dinikahkan sama Arya Damar. Dengan Kertabumi punya anak Raden Patah, dengan Arya Damar punya anak Raden Kusen. Akhirnya dari Adipati Terung. Terung itu sekitar Sidoarjo sampai Mojowarno wilayahnya. Nah, nun sewu, betul napa-napa nggih kula dongeng kok nggih. Seru, Pak. Nggih. Soale jenengan dereng nate pirang nggih. Kula niki tukang dongeng. Nah, nun sewu ketika kemudian Demak berdiri itu dimulai dari strateginya itu di Padepokan Glagawangi. Glagawangi itu di Kadilangun Demak. Akhirnya dari Padepokan menjadi pesantren, dari pesantren menjadi kesultanan. Konseptornya siapa? Sunan Giri, Prabu Satmoto. Maka ada Giri Kedaton. Nah, Giri Kedaton itu jadi nyuwun sewu, perubahan penyebutan gelar itu sejak Giri Kedaton mulai muncul unggah-ungguh sejak Mataram Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, makanya ngaten. Lajeng pola hidup gotong royong masa kecil kita, masa kecilnya panjenengan itu enek ya tradisi lewat, enek tradisi soyo nggih. Tasih wonten nggih. Sinoma nggih. Tasih wonten nggih. Alhamdulillah. Itu harus dipelihara. Itu nanti baru tulisan yang bagus. Nah, S2 so novel T. Nah, masih dilestarikan biar ini. Tasih toh. Sekarang ada warisan budaya benda. Sudah berapa WBTB-nya coba? Yang panjenengan besok wayang topeng Jatidur, topeng Sandal Madura. Dan yang menarik, bunda-bunda, ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa Sunan Kalijogo itu dakwah terakhir antara Kedua sampai Wirasaba.
kedua niku teng Kampung Baru Kerandaan Wirasaba di Mejabu. Lah beliau menggunakan nama samaran Ki Bojo Unean. Lah makam beliau yang ada di Puri Semanding namanya Kuburan Bojo. Dimakamkan dengan istrinya karena beliau menghindari dari pusat Kesultanan Demak. Maka saya di Laos, ya Mbak. Nah, masih dilestarikan hingga kini. Contohnya sih banyak hal. Nganten no Allah, saya hanya sekedar mencontohkan. Panjenengan pirsa tuwuhan nggih. Pirsa tuwuhan. Itu yang gedang raja, gedang pulut, renggang gula iki kenyepyur pulut dadi raja sedina 100 hari ya. Pinanganten kekalih nalika melampah hareket padha lumaksanane sinawang padha rupane geneget padha rasane kadya jambe sinigar. Ola oleh. Nggih, gak apa-apa, tukang dongeng bebas. Nggih. Beda nggih antara gaya Yogyakarta dan gaya Jombang. Nek Jombang loro pangkon pun jagoan. Kalau di Betawi ada palang pintu, upacara palang pintu berbalas pantun Pak. Kalau di sini ada dolpinuku sama ya silat sama bawa jagoan. Itu dari Jombang loh. Cuma kemudian dibukukan dan didaftarkan oleh Sidoarjo. Kekuatannya itu kemudian menjadi seperti itu. Itu kok nggih. Saat ini non saya kerupuk ladu Pak, dari mana? Sing kerupuk manis itu Pak? Ya, dari mana coba? Dari? Itu dari Kesamben. Non sewu didaftarkan ke Jombang. Gak ada ditampani. Ya mergo nikah karo wong Batu didaftarkan lewat Batu loh. Iya, kerupuk ladu itu Batu. Dan iya, lha sing ngomong Jombang mau Kesamben. Iya, itu milik kita dulu. Sekarang tinggal ngapronya. Nah, apa malih? Ada lagi. Dr. Karsam itu dokter batik, tapi beliau luar biasa. Beliau orang pelosok. Dr. Karsam kalau jenengan perso yang pria-pria nanti akan ketemu beliau. Dr. Karsam itu batiknya disertasinya dibiayai pemerintah Malaysia pun. Karena Malaysia mau ngerebut batiknya Indonesia. Tapi nasionalismenya beliau luar biasa, dibiayai Malaysia. Akhirnya tetap dokter batik Indonesia. Akhirnya batik dia, aku UNESCO itu diantaranya peran dari Dr. Karsam wong Ploso. Nah, sekarang kalau yang lagi ngawal situsnya Bung Karno itu ada Profesor Ganjar Razumi dari Universitas Nasional wong Kaliungu dan Profesor Yon Mahmudi, masih muda beliau, 52 tahun, itu profesor jurusan sejarah Timur Tengah di Universitas Indonesia. Wong Jati Dhuwur, Jati Pandak, Jati Dhuwur, Kesamben, wong Jombang malih. Itu yang lagi ngawal situs Bung Karno di Pelosok. Maka itu dilestarikan hingga gini. Nah, menjadi akar dan identitas budaya nasional. Jangan salah. Tapi kalau belum saya dari tahu Jawa itu kalau mboten komentar. Apa itu? Dari tahu Jawa itu talar nabai. Jombang itu kayak apa toh? Pangapunten Bapak Ibu. Peradaban kita itu mulai Medang, Kauripan, Jenggala Panjalu, Singosari, Majapahit, Demak, Pajang, Jipang, Mataram, Kolonial, Jepang. 11 peradaban kita punya. Bahkan Nun Sewu, nanti saya akan mengupas tuntas di Ponorogo. Pasukan elitnya di Ponorogo Tunggul Bulung. Dari mulai singkat PKT, perawat kuda, pasukan bedil, pasukan panah, pasukan tombak, divisi ini, resimen ini, insya Allah sudah saya temukan 60%. Bahkan di Plandi, Nun Sewu Bapak Ibu, 234 makam prajurit Pangeran Diponegoro ada. Nikmat mana yang kita disediakan di Jombang? Saya setuju. Semua ada di sini. Maka Gus Mus mengatakan, Pak Bupati zamannya almarhum Pak Suyanto, peresmian Jalan Gus Dur, beliau mengatakan, tolong teliti airnya Jombang sampai jualan 3 kali. Ada apa dengan Jombang ini? Jangankan tokoh nasional, tokoh internasional banyak dilahirkan di Jombang. Dan beliau menutup dengan ungkapan,
Alhamdulillah saya sudah ngicipi airnya Jombang. Itu Gus Mus, ya Mustafa Bisri, sahabatnya Gus Dur. Nah, menjadi akar dan identitas budaya nasional. Nun sewu, sembarang kali peristiwa reformasi itu di mana toh panjenengan kersa mboten? Sing tahun 98. Memang nggih, wekdal niku tenggene Senayan nggih. Tapi prosesnya bagaimana? Nah ini, kalau teman-teman yang alumni Undar paham. Jadi dari diskusi-diskusi warung kopi di Undar dilempar ke Solo, Solo lempar Jakarta, meledos reformasi. Jombang maling. Bisa itu. Napa maling? Namanya Bu Wardah Hafiz, bibinya almarhum Pak Ali Fikri. Semua kita lah. Itu ditakut sama Gubernur Sutioso Jakarta dulu, karena beliau pimpinan urban poor. Jadi komunitas urban perkotaan, urban poor, miskin kota. Nah itu pimpinannya Bu Wardah Hafiz. Itu ditakut sama Gubernur Sutioso dulu. Mau apa? Mau tokoh yang mulai dukun itu lengkap tak Pak? Wenari yang subur orang. Jadi tahun 90-an kalau panjenengan perso ada Slamet Gundul. Itu kan orang semua gitu. Slamet Gundul. Tahun 50-an ada Kusni Kasdut, zamannya Bung Karno sampai Pak Harto. Itu kan juga orang Jombang. Belum lagi ketika ide tentang Nasakoh, semuanya kan dari Jombang. Nasionalnya Bung Karno, agamisnya Kiai Wahab, komunisnya Semaun. Semaun kan orang Ciramara. Bawa orang tambah beras. Lah Bung Karno wong Pelosok. Baliknya di bawah. Monggo berhenti. Pranilo, ketika kita membincang Jombang, kita mengenal pakaian adat. Saya salah satu tim dari busana adat Jombang Deles Pak Bu. Jombang Deles. Kenapa Deles? Deles itu artinya asli. Deles tus itu ada. Surabaya tus, Jombang tus gitu kan ada. Tapi tus sudah dipakai sama Surabaya sehingga kita pakai Jombang Deles. Nah kesenian daerah, ayo non sewu. Coba ada yang bisa menyebutkan kesenian daerah ten Jombang? Oke, Sandur Manduro. Topeng jadi dhuwur. Topeng jadi dhuwur, lajeng jaran dor. Bandengan. Bandengan sama dia, aku mau Jogerto bun. Tapi jaran dor mungkin dia masuk dia. Nggih. Terus napa boleh? Besutan, oke. Mari kita ajak besutan bareng. Banyak nggih. Oke. Alat musik tradisional Jombang apa? Bukan gamelan, Pak. Bukan. Kalau jenengan perso wayang topeng jadi dhuwur, masih gong suwuk. Gong bambu itu sandur. Tapi wayang topeng jadi dhuwur gongnya masih lempengan kayak eranya Sunan Giri. Pasti wonten, pasti disamben. Terus Jombang itu dikenal dengan dor, cidornya. Mana ketika bersih desa upacara adat, jarang pakai gamelan, Pak. Kadang-kadang ditolak sama ganjangannya pakai dor, tumpak tudor, silat ya silat dor, jalan dor. Nah alat musik upacara adat banyak loh, upacara adat. Ingat saja panjenengan ingat apa? Sudah silet. Wiwit itu macam-macam jadi. Wiwit tandur, keleman, terus apa kali? Wiwit panen ini apa? Petik. Pulau tasnya rian zaman kecilan tuh masih ngikuti pade saya. Jam telu kudu satu lagi jago peluru gitu. Dan saya itu sering dokin dulu. Go. Kemudian cerita rakyat dan mitos. Non sewu saya itu pernah menerbitkan dongeng Jombangan. Sekarang laris manis setiap lomba dongeng itu dicari bukunya. Belum saya terbitkan lagi. Saya mengumpulkan ada 18 dongeng Jombangan original di daerah lain tidak punya. Ini mau saya terbitkan lagi. Mitologi banyak. Mau urban legend, banyak Pak. Tapi non saya agak khawatir kalau nulis urban legend. Nulis dengan yang pulau dulu gembung tok susah saya. Belum. Saya nulis Bung Karno itu non sewu itu mengalami ya agak peristiwa yang nyeleneh gitu. Saya setengah 1 pulang, kemudian tidur setengah 2 dibangunkan. Gue sanggup ngenteni tekaku 70 dino. Itu orang sepuh, putri, belakangnya putih-putih. Nggih sanggup.
terus bun-bunan apa ya, ubun-ubun saya itu ditiup Pak. Terus kayak kesetrum gitu, terus keringat dingin keluar, saya ngebel itu narasumber saya, nggak apa-apa itu gurunya bapaknya. Wah susah ya. Itu pernah seperti itu. Makanya tadi ketika saya sobo punden itu dulu bergesi sekarang bukan, sudah kenal mungkin gitu. Nah, kemudian bahasa Jombangan. Saya alhamdulillah dengan Pak Andi juga telah menerbitkan Kamus Basa Jombangan Bu. Itu 527 halaman. Sudah sampai Balai Bahasa Pusat. Nah, saya kira takon yang Jombang. Apa bedanya Jombangan, Surabaya dan seterusnya? Jangan jiran. Kediri. Bedanya jelas kok. Kalau di garis batas demarkasi nggak baik. Jombang ke timur itu masih ya apa rek. Tapi Jombang kota ke barat piye rek. Kemudian ada 8 kantong bahasa itu di Jombang. Jombang itu mengenal cakut, no, lihatnya kan, apa? Seta, mentas baik, dan Jombang cakut. Dan non saya nanti dulu, umumnya kose ya. Jombang itu saya temukan 30 varian. Engko dhisik, engko dipik, engko dilek, engko dimek, engko dike. Kose, kopek, kolek, komek, koke. Lah niki engko dhisik, engko dipik, engko koke, kokle, kok malah. Tiang semua beda, kalian kesambet. Ayo go nang Jombang. Sing anu kesambet kope, engko dipik. Sing semua beda, koke, engko dike. Jadi nanti mau Jombang. Sakjane beda lu benten Bu. Nah itu akhirnya saya kumpulkan menjadi 527 halaman. Itu sampai Balai Bahasa Pusat. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Jombang. Saat ini non sewu, ini rada contoh mau. Ketika dokter bahasa, istilah apa gitu? Jigong, sana jigong ya. Nah, jigong ini gidal. Jigong. Nah, jigong itu di 5 daerah beda-beda. Jigong di Wonosalam iku Bangsele. Jigong di Nggodo itu tempat leluasa untuk parkir. Jigong di Jombang Kota itu putar balik. Sampai Mandura itu putar balik. Jigong di apa nih? Mojowarno itu geser duduk. Lho sak Jombang lho Jigong tok 5 daerah beda. Maknanya beda. Dan non sewu, kalau di Indonesia laut antara pulau dan pulau disebut selat, gitu. Nah sekarang di Jombang jalan di antara 2 gunung disebut enten loh Bun. No. Kalau tadi laut di antara 2 pulau disebut selat. Nah sekarang jalan di antara 2 gunung. Ini saya temukan di Genengan Jasem Kabu. Nama Bu? Nah sakit kalau paling ibu ini. Nama? Pun, colok goreng. Nama Bu? Boten. Selit. Jadi jalan di antara 2 gunung itu namanya selit. Nonton diko, golek makan nanti. No selit kan? Selit kan berarti cepitan. Itu bahasa Genengan Jasem Kabu. Catumkan. Nah, non sewu. Iya. Coba. Lah non sewu. Kabu sampai ke daerah Tuban, Bojonegoro Tuban itu nyebutnya ketela pohon itu menyok. Ternyata setelah saya telusur, menyok itu ternyata dari bahasa Portugis, pengaruh bahasa Portugis. Ya, menyoka. Kalau Inggrisnya tapioka ya. Tapioka Belanda atau Inggris? Bapak ingin lah. Tapioka. Lah yang Portugis menyoka. Itu dari pos Paciran Lamongan kan dulu jalur itu. Makanya ada novel tenggelamnya kapal Van der Beek. Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka. Nah, itu dari menyoka ditransfer orang Jawa jadi menyok. Nah, Jombang itu dari Plandaan, Megalun ini Plandaan, Kabu sampai ke jalur G, Plandaan, Kabu terutama Ploso. Niku tasnya Kambon, mriko, terutama Kabu yang kental itu. Apa kowe wis mulai? Ini lanjut utang digawe. Nah, ini Plandaan Kabu. Kental seperti itu.
Nah termasuk kemudian di Jipurapa, di pojok Klite itu saya temukan cengek. Cengek itu Lombok. Ternyata cengek itu bahasa Sunda. Ternyata apa ya? Pundaknya itu pengikut Diponegoro dari daerah Sunda. Sampai itu dengan cengek. Bahasa Madura juga cengek, sama, hampir sama. Nah, itu menariknya Jombang. Jombang itu punya kekasan bahasa Jombangan, bahasa Madura. Madura ini Manduro. Di Manduro itu kosakatanya beda. Bahkan isi oleh dialeknya per dusun itu beda. Ada yang lemalem, itu ada di desa Guwo kalau nggak salah. Saya ke Jombang itu lanjalan, lenjeler, lemalem, nih segoni, niku Guwo, gesing dan maling, itu menarik juga. Oke, mahasiswanya dengan penelitian tentang bahasa Madura kan Madura. Nah, begitu monggo pun dipengerti. Nah, menulis berbasis budaya lokal Jombangan, maka non sewu di sini saya anggap dengan profesional sedaya. Apapun yang terjadi, ada yang sudah tembus nasional, ada yang masih tingkatan lokal. Apa bedanya? Jam terbang. Di sini tidak ada yang hebat. Kenapa? Karena yang saya di sini itu melihat jenengan itu super hebat, suwe. Tidak sekedar hebat. Kalau bunda-bunda, mbak-mbak itu mungkin cantik, ayu. Bagi saya panjenengan semua itu asu. Ayu super maksudnya. Apa ngapunten? Nah, memiliki penguasaan teknik teks akademis, kreatif, pemilihan diksi, struktur kalimat, alur argumentasi, penggunaan teori pendukung. Ini sudah S2 ke atas, tapi tidak apa-apa. Saya dulu S3, SD, SMP, STM. Nah, kemudian kemampuan ini semuanya sudah mampu. Buktinya jenengan syaratnya kan harus punya tulisan Pak kemarin. Nah, berarti banyak sudah mampu. Yang kedua, pemahaman literasi budaya. Ini kesadaran akan konteks historis, estetika, dan sosial budaya. Makanya saya bahas di belakang. Kemudian lanjut pun. Nah, rasa cinta dan penghargaan budaya Jombangan. Tak cinta maka tak sayang, gitu. Tak sayang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Karena cinta itu cerita indah nanti ada akhir. Asik. Kecintaan ini memacu upaya mendokumentasikan secara jujur, menghargai perspektif pelaku budaya dan menghindari penulisan stereotip. Ya, justifikasi sepihak. Saya itu kalau nulis wawancara itu, saya omongannya narasumber tak serap, tapi setelah itu saya olah. Karena apa? Saya pernah di Grogol itu, niku prajurit Mojopahit niku diserang saking Sumatera. Ternyata kemudian setelah kita cocokkan dengan berita prasasti dan naskah, apa yang terjadi? Ternyata Medang diserang Bala Putra Dewa. Nah, berhubung bahasa awam ya kita nanti ngoceknya di situ. Nah, pendokumentasian data budaya ini biasanya jenengan, saya dulu sampai saya rewangi nginap di Gendengan Jasem waktu puasa ketika pandemi kemarin tuh Pak, saya ke sana nginep ya di sana. Saya aja anak istri, wah sangat. Monggo lanjut. Nah, itu kalau panjenengan melakukan berbasis budaya lokal, jenengan dapat melalui 6 pintu masuk ini. Yang pertama artefaktual, ini tinggalan benda kuno. Jenengan misalkan menemukan keramik dinasti Song sampai dinasti Yuan, itu ternyata daerah sini dulu pernah bersinggungan dengan budaya Cina, misalnya begitu. Kemudian arkeologi, struktur bangunan kuno. Nun sewu, ini saya berdasarkan pengalaman tenggene Punden yang tadi. Batam Majapahit sama Medang itu jauh. Memang masanya jauh. Kalau Medang itu kisaran 8 cm ke atas, 10 cm bahkan, itu Medang. Tapi kalau Majapahit 6 cm Pak. Kemudian kalau ada tanda guratan tangan melengkung, itu biasanya petirtaan. Sumber baji itu batanya melengkung gini. Kalau untuk bangunan umum, fasilitas umum biasanya lurus, ada garis lurus gitu. Itu seringnya demikian. Nah,
Etnoarkeologi, data di luar prasasti, Nun Sewu. Ini saya bukan mawon. Data etnoarkeologi itu apa toh? Misalkan upacara adat. Jenengan nanti pirengan, dinten pitu kenan gansal printen kelawan dalu, meruhi dino anggoro kasih di Selasa Kliwon, dene ingkang diloro nggih menika jadi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ingkang dinten bagi panjenengan barangkali Nun Sewu. Nggih berkat dahar toh. Itu kata kunci loh Pak. Kok sadar? Kalau jabarannya, ini tidak terpikir di sejarah Pak. Dan terpikir bagi saya sebagai pemulung. Kok bisa? Ngeten. Jeneng pitu niku Sabtawara, pekenan gangsal Pancawara, meruhi dina anggara kasih Selasa Kliwon, ingkang diweruhi Sunan Kalijaga. Oke, Sunan Kalijaga masa apa? Naskahnya misalkan dakwah di kedua sampai Wirasaban. Oke. Dinane Selasa Kliwon. Sabtawara Pancawara itu ada upacara seradan itu 12 tahun sekali. Hayam Wuruk belum melakukan itu. Di konsepsi itu diadopsi Sunan Kalijaga lewat nyadran. Seradan itu menghormati arwah leluhur sama Sunan Kalijaga. Dawuh Kanjeng Nabi dilebokno, hormati ibumu nembe bapakmu. Oleh Sunan Kalijaga, berhubung wong Jawa itu meyakini ibu bumi Bopo Angkasa. Ibu bumi minangka saripatine tanah, kita terbuat dari tanah. Bopo Angkasa sing menciptakan alam semesta Gusti Allah Ta'ala. Nangis boten? Jawa niku Pak. Itu ada di Jawa. Nah, ibu bumi Bopo Angkasa, ibu bumi, hormatilah ibumu. Mulane enek menteri bumi, sedekah desa, sedekah dusun dan sebagainya. Ruang bumi, apa bumi? Ibu awake dhewe. Awake dhewe diciptakan dari tanah. Itu konsepnya Sunan Kalijaga. Nah, belum lagi ngomong bicara tentang tumbal, belum lagi bicara tentang Joko Montro. Itu ketahuan nanti akan tahun seperti itu. Nah, makanya sakit ya. Nggih. Kemudian etnografi cerita rakyat. Sing niku wau misalnya diserang Mojopahit, diserang Sumatera. Nah, itu sebenarnya etnografi. Topografi. Teman-teman ini banyak yang akses dari Depler, dari mana itu untuk peta-peta kuno Pak. Itu misalkan kita ngupas tentang Bawangan. Oh, Bawangan era kunonya bagaimana? Ini eksis sejak kolonial kapan? Itu kita bisa deteksi. Nah, toponimi atau toponim itu nama sekarang dan nama kuno itu masih ada keterkaitan atau hubungan. Misalnya dulu Tamlang, sekarang Tembelan. Dulu Watugaluh, sekarang Watugaluh. Dulu Kolo Sumanding, sekarang Kalang Semanding. Dulu Kalangan, sekarang Kalangan. Dulu dapur Kajambon, sekarang dapur Kejambon. Nuwun sewu. Syekh Abdul Jalil alias Syekh Siti Jenar itu membuka padepokan, membuka pondok pesantren namanya di Kampung Lemak Bang. Niku ten pundi? Ten Jombang Pak. Tumbal sebelah barat, selatan itu di Salaka. Salaka itu bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno untuk perak bun. Di sebelah utara itu Paras, wonten Paras Megaluh, turi pinggir. Di sebelah timur ada dapur Kajambon, saat ini dados dapur Kejambon. Di sebelah selatan ada Kaliwungu. Nun sewu, niku sing ditanami tumbal kali Sesi Jenar. Nah, di era Sesi Jenar namanya Diwakara. Gendong Watu namanya Ganapati. Godo namanya Gudakara. Niku enten naskah. Namanya Suluk Walang Malang Sungsang Sesi Jenar. Wonten Jombang Palewan. Mulane niku kula kadang dijuluki napa nggih? Pemulung, ya memang semuanya satu ulung. Nggih. Nah, toponimi pramila maka kita prasi dalam praksan rakyat tanah dan ibu Mataram di Watugaluh masih ada Watugaluh. Monggo Bun. Nah, ini orang Yunani Romawi mengatakan skrip tamanan perbavolen yang tertulis akan abadi, yang terucap akan lenyap. Terakhir murasa dan pangan seger muarakan. Ini warasa gitu. Nah, ini Bun. Monggo. Oke. Monggo Bun. Lah niki kula tangidun gedhe niki. Kerja Bapak Parimono kalau di dalane sepur sing gak tepak ayo dibenakno kanggo sangu saumur-umur iku ngono awake dhewe. Tepuk tangan nang jenengan. Saya akan nyoba dengan
opening besutan. Kalau saya bilang jenengan jawab ler, gitu. Nanti makin langsung aja. Kalau saya bilang kembang gedang getepok tancepe wayang, jenengan jawab tancepe wayang. Sing kok endel. Jawab. Kembang gedang getepok tancepe wayang, tancepe wayang. Ini endel. Melang-melang hatiku ora karuan, jenengan jawab ora karuan. Melang-melang hatiku ora karuan. Oke, kalau jawab sekosen, jenengan jawab mbak perahu kenter dan ditambang sabuke ilang berber. Ayo mampir menyang Jombang. Cek ngantuk. Sir Bang Gombang. Burung gombang. Sir Bang Gombang perahu kentir ditambang sabuke ilang bareng. Ayo mampir menyang Jombang. Biasa ditutup ngeten. Nang Jombang mampir seneng lemagenen. Akeh wedine paman. Mas Yoga sambal kirimo ingon gak seneng. Apa mestine awinyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.